ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Minta maaf terlambat. Pertama di sini suasana hujan gerimis. Kemudian yang kedua terlambat bangun sebenarnya. Jadi lepas live yang pagi itu dalam pukul sampai pukul 9, rehat dalam pukul 10 lebih-lebih tadi itu. Rupanya tak terjaga, bangun tidur balik. Itu jadi terlambat. Minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ngambil masa dalam 50 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. بسند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى حديث yang ke-15 الحديث الخامس عشر خرج أبو جعفر الطبري بالتهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت عطس رجل seorang laki-laki bersin di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alhamdulillah. Oke. Bersin itu kita dah tahu. Mengucapkan alhamdulillah memang itu satu perkara yang dianjurkan. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yarhamukallah. Wa atasa akharu, kemudian bersin pula yang lainnya. Dia biasanya kalau dalam satu majelis itu ada orang bersin, mesti kalau di majelis itu ada dalam beberapa orang, mesti akan ada yang menyahut. Bersin disebut dengan bersin, yang mungkin barangkali dari sudut kesehatan, dari sudut penciuman, apa saja faktornya, apa saja sebab musababnya, yang kadang-kadang kadar ukuran daya tahan diri seseorang itu antara satu sama lain tidak sama. Ada dengan sebagian pada waktu membakar belacan baru aja nak bakar dia. Atau juga pada waktu menggoreng, memasak, merebus cabai. Cabai dibelah, buang isinya, kemudian masukkan ke dalam air, direbus atau juga dimasak yang nanti akan diblend misalnya. Itu juga orang yang kurang tahan mencium bau cabai yang digoreng atau yang direbus, mesti dia akan bersin. Itu tak kisah dengan kita asbab musabab yang pastinya. Yang pertama mengucapkan hamdalallah, terus Nabi kita sallallahu yarhamukallah. Sedangkan dengan yang kedua mengucapkan qala atasa akharu faqala alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang pertama, alhamdulillah. Itu yang masyru', itu yang Nabi kita ajarkan. Jadi tidak timbul masalah dengan yang pertama. Nabi kita SAW dengan yarhamukallah. Yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Satu tambahan rabbil alamin. Dia tambah lagi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Dia tambahkan 4 ucapan. Rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, 5 dengan lanjutan daripada alhamdulillah. Faqala sallallahu alaihi wasallam irtafa'a hada ala hada 19 darajatan. Irtafa'a hada maksudnya apa? Telah naik martabat yang ini, ganjaran pahala yang dia dapatkan itu dalam
19 kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Tengok. Yang walaupun pasti dan pasti, yang hak pertama tadi itu mengucapkan hamdalah sesuai dengan apa yang Nabi kita ajarkan. Apabila kita bersin, kita ucapkan alhamdulillah. Nah itu yang pertama. Tapi pada masa yang sama, pada waktu bersin yang kedua, Nabi kita sama sekali tidak memperkatakan awalnya apa boleh. Yang aku ajarkan ke awal, macam mana? Alhamdulillah. Kenapa tambah-tambah pula? Kenapa sampai Rabbil Alamin? Hamdan katsiran, thayyiban mubarakan fi. Tak ada. Ini satu penambahan dalam bacaan di zaman baginda, di hadapan, di samping baginda Rasulullah SAW. Tengok, kira-kira salat Wahabi punya akhlak yang macam ni tak? Kalau tidak punya akhlak macam itu, kira-kira Salafi Wahabi siapa yang jadi panutan? Yang kalian jadikan sebagai idola itu siapa sih sebenarnya? Siapa sebenarnya? Kalau dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul, ternyata tak mencegat, tidak mencegah, dan juga tidak melarang. Tidak melarang sahabat tadi itu untuk melanjutkan ucapannya. Padahal kalau kita perhatikan, itu dalam masa dekat. Dalam masa yang Nabi kita bukan tidak mendengar. Nabi kita ucapkan yarhamukallah kepada yang pertama. Tak lama kemudian bersin yang kedua. Dan dia dengar yang pertama itu ucapkan alhamdulillah. Sepatutnya itu dijadikan sebagai contoh. Baginda juga mendengar yang pertama tadi itu ucapkan hamdah patuh sebagaimana arahan dan anjuran daripada beliau. Ternyata yang kedua, dengan tidak ada rasa sensitif, dengan tidak ada rasa segan, dengan tidak ada rasa takut, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih. Komen daripada baginda pada saat ketika Nabi kita melihat apa yang dia katakan itu bukan satu perkara, bukan yang walaupun menambah-nambah. Ini pasti betul penambahannya. Atas satu ajaran yang Nabi kita ajarkan, yang dipraktikkan secara langsung. Yang dipraktikkan di hadapan orang ramai. Jadi bukan satu ajaran yang ramai orang tidak tahu, tidak. Suatu anjuran, suatu amalan yang dipraktikkan di hadapan baginda juga di hadapan orang ramai. Ternyata ada di antara daripada mereka yang membuat penambahan dalam mengucapkan hamdalah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nabi kita tak bertanya lagi. Hadis yang di sini Nabi kita menyatakan telah berbeza derajat. Jam tangan. Telah berbeza derajat antara yang ini dengan yang sebelumnya, itu dengan 19 derajat. Ini telah ditakkib oleh hadis riwayat daripada Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya daripada hadis Rifa'ah ibn Rafi'. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sembahyang bersama baginda Nabi fa'afistu. Ini bersin di waktu salat. Fa qultu alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi. Maka aku pun mengucapkan alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi, mubarakan fihi alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ini lain lagi, ini passion lain. Dah 3 passion yang Nabi kita ajarkan alhamdulillah. Yang diamalkan, yang dibaca oleh salah seorang daripada sahabat, alhamdulillahi, dia tambah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nabi kita kata naik 19 derajat. Yang ketiga, bersin di waktu sholat, baca nyaring. Ini menunjukkan sunat mengucapkan hamdalah pada masa sholat. Alhamdulillah, tada rabbil alamin, hamdan thayyiban mubarakan fihi alaihi
mubarakan fihi alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah, sanjungan pujian yang baik dan mubarak ke atasnya seperti apa yang Allah cintai dan ridhai. Falamman saraf, setelah salam Nabi kita salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Setelah salam Nabi kita tanyakan siapa yang bercakap-cakap tadi itu. Faqultu ana, maka kata sahabat berkenaan yaitu Rifa'ah bin Rafi'. Ingat nama beliau Rifa'ah bin Rafi', aku. Nah, ini langsung mengaku. Lain dengan yang berbangkit daripada rukuk. Itu sahabat itu pada masa bangkit, Sami Allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, macam itu juga redaksinya. Tapi itu bangkit daripada rukuk. Ini cerita yang berbeda. Yang ini pada saat ketika bersin dalam salat. Siapa yang bercakap tadi itu? Saya. Hadis yang bangkit daripada rukuk sampai 3 kali Nabi kita tanyakan baru ngaku. Siapa yang cakap tadi itu? Semuanya senyap. Siapa yang menambah-nambah tadi itu? Semuanya diam. Kali ketiga baru mengaku. Yang ini Sayyidina Rifa'ah bin Rafi' mengaku secara seketika. Faqala walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di dalam genggam kudrat takdir Allah Subhanahu wa taala, laqad ibtadaraha bid'atun wa thalathuna, itu telah direbutkan, telah berlomba-lomba lebih daripada 30 para malaikat. Siapa di kalangan mereka yang akan mengangkatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Farajahu At-Tabrani wa bayyana anna salat al-mazkurata al-maghribu. Al-Imam Tabrani menjelaskan kejadian itu adalah pada salat maghrib. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Mandur, coba tengok saudaraku, bagaimana Nabi kita akur dengan tambahan dalam ucapan Alhamdulillah yang diperintahkan. Wa'tabara, dan Nabi kita menganggap ziyadah tambahan itu daripada fadail allati la tuhad, itu daripada fadilat yang tidak ada batasan. Dan juga terkuatkan kembali dengan hadis yang ke-16. Tengok hadis yang ke-16 lain lagi. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki pada khalafis shafi wa qad hafazahu nafasu. Seorang laki-laki datang masuk ke Masjid Nabawi dan langsung takbir bermakmum kepada baginda. Datang seorang laki-laki pada khalafis shaf, terus dia masuk dalam barisan. Wa qad hafazahu nafasu. An-nafsu itu adalah jiwa raga. An-nafasu, fa-nya fathah, an-nafasu itu adalah napas. Hafaza maksudnya napas masih turun naik lagi. Itu hafazahun nafasu. Mungkin sahabat itu datang dari jauh, mungkin juga datang berlari-lari. Nah, jadi oke. Kita ihtimalkan kalau seandainya sahabat Nabi kita tadi itu datang daripada jauh, itu datang berlari-lari, daripada jauh dan datang berlari-lari, ada kemungkinan sahabat itu tidak sampai. Larangan daripada baginda untuk datang ke masjid itu secara sakinah wal waqar, secara tenang dan khusyuk. Mungkin larangan itu tidak sampai kepada beliau. Ataupun juga kena risau kalau sampai nanti dengan aku tidak dapat rakaat, tidak mendapatkan rakaat, tidak mendapatkan salat berjamaah dengan baginda Rasulullah SAW, maka beliau pun datang agak keburu-buru. Ihtimal yang ketiga, karena terlampau teringinnya untuk mendapatkan fadilat rukuk, fadilat salat berjamaah secara sempurna, jika sampai berlari-lari pada saat ketika itu. Ihtimal yang keempat, kemungkinan juga sahabat tadi itu nafas jadi turun naik, kena risau, kena takut, tak dapat rakaat, risau macam mana?
kerisauan daripada sahabat yang pada saat dengan mereka tertinggalkan satu amalan sunat, satu perkara yang dianjurkan. Cemana sampai aku tidak mengambil tumpuan dan perhatian, macam seperti Abi inilah, katakan saja kan terlambat tadi 15 menit. Nah macam tu kenapa sampai jadi terlambat 15 menit? Tak ada kerja apa-apa di kampung sini. Ini sekarang hujan. Sepatutnya boleh Abi mengkondisikan diri Abi di sini untuk buat live tepat pada pukul 12 tadi itu. Mungkin saja dengan Abi mengkondisikan diri agar boleh bangun pada pukul 12. Sebenarnya ini pun juga tidak dikira. Nah, tak apa, tak kisah. Bukan nak cari alasan itu dan ini. Cara pasti hari ini terlambatlah dan minta maaf atas keterlambatan. Nah mungkin sahabat tadi itu pada waktu Nabi kita sudah takbir, Nabi kita sudah salat, datang terlambat. Itu yang membuat hati jadi gemetaran. Napas jadi turun naik. Apapun asbab musababnya tidak penting. Yang secara pastinya pada masa takbir, takbirnya beda daripada takbir yang biasa. Orang takbir Allahu Akbar. Beliau takbir Allahu Akbar. Lillahi hamdan katsira. Maaf, kan takbir. Faqala Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ini doa istiftah. Doa istiftah yang bersemu dengan takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat 12 malaikat berebutkan ucapan tadi itu, siapa di kalangan mereka yang akan mengangkatnya, menyampaikannya, melaporkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hadis di situ Nabi kita nyatakan bahwasanya terdapat isna asyara, 12 malaikat. Ini menunjukkan atas perbezaan riwayat. Jadi ada 4 riwayat sudah yang kita temukan. Riwayat yang pertama itu tentang yang bersin tadi itu. Satu mengucapkan alhamdulillah, yang satu mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian yang berikutnya riwayat yang kedua, alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya ini juga bersin. Hanya yang tadi bersin di luar salat, ya ini bersin dalam salat. Hukum yang kita istinbat daripada kejadian tadi itu boleh mengucapkan alhamdulillah dalam salat. Yang hak pertama tadi itu beliau tambah dengan rabbil alamin. Ini tidak ada alhamdulillah langsung hamdan tayyiban. Tidak ada rabbil alaminnya. Riwayat yang di sini tidak ada tambahan rabbil alamin, tapi tambahan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. 2 buah riwayat. Pun juga Nabi kita sanjung. Riwayat yang ketiga yang di sini ini pada masa datang ke shaf, takbir disambung dengan doa istiftah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Yang hak pertama, riwayat pertama Nabi kita kata, yang kedua terangkat daripada yang pertama dalam 19 darajat. Hadis yang kedua lebih daripada 30 berebut. Hadis yang ketiga aku melihat 12, angkanya pasti. Qala al-Imam Al-Hafiz fil Fath ba'da iradi al-hadis walladhi yataharraru anna ma kana aktsara sana'an kana afdala bi syarti an la yukhalif al-ma'thur. Suatu ungkapan, suatu penyataan daripada Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mempunyai nilai lebih mahal daripada emas, yang mempunyai nilai lebih mahal daripada emas, lempias. Minta maaf. Apa kata beliau?
Waladhi yataharraru, yang dapat aku buat kesimpulan, yang dapat aku simpulkan, yang dapat disimpulkan bahwasanya sanjungan semakin panjang semakin mantap, semakin panjang semakin afdal, asalkan tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan yang maksur. Asalkan tidak bercanggah, tidak bertentangan dengan yang maksur, hanya melebihkan daripada yang maksur. Itu. Masya Allah, tabarakallah. Malam selama la yukhaliful ma'thur, sanjungan dan pujian semakin panjang semakin afdal selama tidak bercanggah dengan yang warid. Beda kalau pada waktu bersin kan kita alhamdulillah. Ini ternyata pada waktu bersin Yasin wal Qur'anil Hakim, yang walaupun baca Yasin itu cantik, tapi orang yang bersin bacanya bukan baca Yasin. Misal seperti nak makan, kita nak makan berdoa kepada agar kita mendapatkan keberkatan dengan makanan yang dimakan. Ini ternyata pada waktu baca doa makan dia baca ayat kursi, itu kita katakan mukhalif di sunnah, itu menyalahi sunnah. Jadi bukan pasal merekayasa bacaan memang dianjurkan, baca ayat kursi, baca mana Rasul, baca Allahula, baca Yasin, Tabarak, tapi bukan pada tempatnya. Yang walaupun bacaan itu maksur, tapi yang bukan pada tempatnya atau bukan pada waktunya, macam seperti baca di tandas, itu jelas terlarang. Yang ini menambahkan sana, menambahkan sanjungan dan pujian kepada Allah Jalla Jalaluh yang tidak bersanggah dengan anjuran, yang tidak bersanggah dengan yang maksur. Oke, kita tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-17. Raja Tabrani daripada Sayyidina Anas qala inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra ala Arabin wa huwa yad'u fi salatihi. Nabi kita lagi sedang melewati seorang Badawi yang sedang berdoa dalam salat. Marra ala Arabiyyin wa huwa yad'u fi salatihi. Di mana apakah Nabi kita marra melintasi di Masjid Nabawi, tempat lain di ruang terbuka di perkampungan orang-orang Badawi, itu tak dijelaskan, tak kisah. Jelaslah Nabi kita melintasinya, bukan melintas di hadapan. Atau kalau di depan pun itu jarak ukuran yang jauh daripada orang yang lagi sedang bersalat. Nabi perhatikan si Badawi yang Nabi kita lewati tadi itu lagi sedang berdoa. Dia dalam doanya, ya man la tarahul uyun, ya man, wahai zat yang tidak dapat dilihat oleh mata, wala tukhalituhu dzunun, yang tidak dibuat andaian dan dugaan tentangnya, wala yasifuhul wasifun, yang tidak dapat disifatkan oleh orang-orang yang mensifatkannya, wala tughayyirul hawadis, dan tidak dapat dirubah dan dipengaruhi oleh pertukaran perkara-perkara baharu, tidak terpengaruh, tidak terkesan, tidak berubah dengan persilih gantian antara siang dan malam, antara situasi, suasana dan keadaan. Wala tukhadituhu ad-dhunun wala yasifuhul wasifun wala tughayyiruhul hawadis wala yakhshad dawair, dan tidak menakuti tentang kesudahan. La yakhsha, Allah tidak takut dengan kesudahan, sebab Allah punya kuasa mutlak. Tidak ada orang yang membantah, tidak ada makhluk yang dapat membantah, tidak ada makhluk yang dapat menyekat, yang menghalang leluasa kudrat daripada Al-Maula Jalla Jalaluh. Wa ya'lamu mathaqil al-jibal, dan maha mengetahui dengan timbangan daripada gunung-gunung. Wa makail al-bihar, dan sukatan takaran daripada air-air laut. Wa adada qataril amtar, juga mengetahui bilangan tetesan air hujan. Wa adada warakil asjad, dan jumlah bilangan daun-daunan yang ada di pokok.
wa adada ma atlama alaihi lailu wa asraqa alaihi nahar, dan jumlah bilangan yang tersenjakan, yang gelap, yang tertutupi, yang tersembunyi dalam suasana di waktu malam, dan akan menjadi cerah dan ceria di waktu siang. Wala tuwari sama'un sama'a, dan tidak ada terlindung, tidak terlindung antara langit dengan langit. La tuwari, tidak ada terlindung langit dengan langit. Kita jangankan langit dengan lapisan langit yang di atas, jangankan bumi dengan lapisan bumi yang di bawah, kita kalau letakkan selendang saja depan mata kita sudah tak nampak. Kita letakkan kertas, akhbar, majalah, kain, topi, letak macam ni je lah. Data nampak ada, data boleh melihat. Zat Allah tidak terlindung antara langit dengan langit, antara bumi dengan bumi. La tuwari sama'un sama'a wala ardun arda, tidak terlindung antara langit dengan langit dan juga bumi dengan bumi. Wala bahrun ma fi qarihi, dan juga tidak tersembunyi dengan lautan apa yang ada di dalam liangnya. Wala jabalul ma fi wadi, dan juga dengan gunung yang apa di atas puncaknya. Ij'al khaira amali, ij'al khaira umri, jadikan sebaik-baik umurku itu adalah penghujungnya, sebaik-baik amalanku itu adalah penutupnya. Ij'al khaira umri akhirahu wa khaira a'mali khawatimahu, jadikan sebaik-baik umurku itu adalah penghujungnya, sebaik-baik amalanku itu adalah penutupnya. Jadikan sebaik-baik umurku itu adalah penghujungnya, sebaik-baik amalanku itu adalah penutupnya. Wa khaira ayami, dan sebaik-baik hariku, yauma alqaka fihi, hari aku berjumpa dengan engkau ya Allah. Ini Masya Allah, tabarakallah. Pertama, panjang, cantik, dan juga agung. Panjang, cantik, agung, dan juga mencakupi segenap makhluk-makhluk gede, makhluk-makhluk Allah Jalla Jalaluh, siang dan malam, langit dan bumi, timbangan daripada gunung, sukatan daripada air yang ada di puncak gunung, yang ada dalam dasar laut, jumlah bilangan qataratil amtar, siapa yang mampu menghitung? Jumlah bilangan daun-daunan yang ada di pohon-pohonan, siapa yang mampu menghitung? Dan juga dengan jumlah bilangan makhluk Allah Jalla Jalaluh, adada qataratil amtar, adada aurakil asjar. Ujung sekali permohonan yang diminta itu ada 3. Sebaik-baik umurku penghujungnya, sebaik-baik amalanku penutupnya, sebaik-baik detik-detikku, hari yang terbaik, hari perjumpaanku dengan Allah Jalla wa'ala. Kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, renung. Doa daripada Badawi. Kalau kita sebut nama Badawi, mesti kita teringat dengan mantan Perdana Menteri kita, Pak Allah Badawi. Badawinya, Badawi pada saat ketika itu justru dalam rangkaian doa bermunajat kepada Allah itu tidak dimiliki dengan cendekiawan, orang yang cerdik pandai dan yang jenius di kalangan kita. Jadi kalau macam tu sanjungan dan pujian kepada Allah, yang di kalangan kita yang jenius pun kadang-kadang tidak kepikiran atau tidak terungkapkan kata-kata semacam itu dalam doa. Tapi dengan Badawi tadi itu menyanjungnya memang luar biasa, super hebat kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan yang paling menarik dan yang paling istimewa, ij'al khaira umri, jadikan
sebaik-baik umurku penghujungnya. Masya Allah, tabarakallah. Kita manusia zaman kita justru penghujung umur itu yang kadang-kadang seseorang jadi lemah, lengah, lalai, dah tak larat lah, tak boleh lah, dah tak ada mood, tak ada semangat, tak ada raghbah, tak ada himmah. Ya Arhamar Rahimin. Cumana dengan kita tidak mengambil contoh kepada aksi pertandingan bola sepak, sebab itu yang paling banyak penggemarnya, dunia yang menggemarinya. Mereka beraksi pada penghujung lebih pesat, lebih mantap, lebih gigih, yang walaupun dah kelutihan kena bermain sejak tidak kurang daripada dalam 45 menit, udah 43 menit, 42 menit, 40 menit, 5 menit terakhir lebih gigih, lebih cepat, lebih laju larinya. Kenapa? Sebab di penghujung ambil ibrah, pelajaran daripada pertandingan dunia olahraga atau dunia sukan, yang mereka semakin ke penghujung semakin gigih. Kita dalam pertandingan iya, dalam olahraga iya, dalam urusan kerja bangunan iya, ujung lebih agresif, lebih cepat. Tapi kalau dalam dunia ibadah, semakin tua semakin malas, semakin tua semakin banyak meninggalkan amalan-amalan. Ya, ini tidak semuanya, ada juga orang yang lebih gigih pada masa tua. Tapi masalahnya gigih pada masa tua, kesehatan, keapiatan kita tidak menyokong. Keapiatan, tenaga dan kesehatan kita tidak membantu. Takutnya karena kita sudah berumur. Itu saja permasalahannya. Kalau pada waktu kita masih muda, tenaganya dengan kita, semangatnya dengan kita, kekuatannya dengan kita, waktunya juga dengan kita. Kalau kita pandai memanagenya, ini waktu banyak kepada yang hura-hura tidak keru-keruan. Waktu tidak dapat dibayar dengan duit. Waktumu itu adalah surgamu. Waktu rahmat, waktu maghfirah, waktu kebahagiaan, waktu itu adalah mahabbah. Waktu adalah ridho, waktu itu adalah al-qurbu, mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, yang pertama yang diminta, jadikan sebaik-baik amalanku yang penghujung. Jadikan sebaik-baik amalanku, tadi umurku, maaf. Jadikan sebaik-baik umurku yang penghujung. Jadikan sebaik-baik amalanku, itu adalah penutupnya. Yang ketiga, sebaik-baik hari perjumpaanku dengan Allah Jalla wa'ala. Maka Nabi kita tugaskan seorang laki-laki untuk menunggu, memastikan siapakah gerangan laki-laki itu. Fawakkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil a'rabi rajulan faqala idza shalla fatini bih. Kalau dia dah selesai salat, jangan kacau dia, maksudnya. Bagi dia. Coba kalau seandainya itu mungkar pun Nabi kita tidak langsung cegah. Itu diantara daripada akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau misalnya benda tadi itu bid'ah dhalalah, kena menambah-nambah dalam agama, tentu secara spontan Nabi kita akan cegah. Nabi kita akan berikan peringatan. Tapi Nabi kita satu, natabayun, dan yang kedua, Nabi kita dengar ratapan dan ucapan daripada sahabat tadi itu tidak ada yang bercanda, tidak ada yang bertentangan. Itu sanjungan dan pujian kepada Allah Jalla wa'ala. Ikutin dia atau tunggu dia. Nanti kalau dah selesai, suruh dia datang menemuiku. Fa'tini bihi. Wa kana qad ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhahabun min ba'dil ma'adin. Wa kana qad uhdiya, dan bertepatan pada saat ketika itu Nabi kita mendapatkan hadiah emas daripada ma'din, min ba'dil ma'adin, daripada sebagian lumbung emas. Falamma tahul Arabi wahabalahu dhahab. Setelah Arabi tadi itu datang, Nabi kita bagikan emas kepadanya. Dan saya bertanya,
man anta ya mimman, dari mana kamu wahai Badawi? Badawi menjawab, min Bani Amir bin Sa'sa'ah ya Rasulullah, daripada Bani Amir bin Sa'sa'ah ya Rasulullah. Faqala ya Arabi, apakah awak tahu kenapa saya bagikan emas banyak kepadamu? Nabi kita bagi emas itu baru saja sampai daripada Ma'adin. Imam Adin itu nama tempat, Imam Adin itu tempat pendulangan. Emas yang diberikan kepada begini semuanya kita kasihkan kepada Badawi tadi itu. Kamu tahu tak kenapa saya bagikan emas itu kepada kamu? Ya tentunya karena tali hubungan rahim antaraku dengan kamu. Karena tali hubungan rahim keluarga antaraku dengan baginda. Nabi kita bersabda, memanglah hubungan rahim itu ada hak. Hubungan rahim itu ada haknya. Wahabtu lakad dhahaba, saya kasihkan emas tadi kepada kamu, li husni sanaika Allah. Kena bagusnya, cantiknya kau punya sanjungan dan pujian kepada Allah. Tengok, masih juga khitab nih kepada kawan-kawan yang ekstrim, yang suka membid'ah-bid'ah dan menyesatkan orang-orang, yang mencerca dan yang mencaci maki dengan banyaknya rangkaian salawat yang kita lantunkan, atau juga dengan munajat, doa, tawassulat, istighasat yang ditulis, yang dicantumkan oleh para alim ulama. Saya bagikan kau emas ini karena kau menyanjung Allah Jalla Jalaluhu dengan sanjungan yang luar biasa. Hadis riwayat oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Awsat. Rijal, rawi-rawi yang beriwayatkan di kalangan rijalus sahih selain daripada Abdullah bin Muhammad. Fanzur, coba tengok, moga Allah memberikan hidayah kepada anda. Fanzur hudita ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa lam yaktafi bi taghfirihi. Pada saat Nabi kita tidak merasa cukup dengan akur dengan doa bacaannya, tapi justru dengan baginda, di samping Nabi kita akur, Nabi kita berikan suatu penghormatan, penghargaan. Bukan sembarang pemberian emas, entah berapa gram, mungkin kilo. Kalau emas untuk diberikan kepada baginda, nanti baginda akan berikan kepada para sahabat, pasti bilangannya itu banyak. Kenapa? Jelas-jelas dikaitkan emas pemberian daripada baginda Nabi tadi itu diberikan kepada Badawi, dikaitkan dengan apa? Dengan sana, dengan sanjungan dan pujian. Di husni sanaika Allah. Ini memberikan suatu dorongan, rangsangan juga kepada kita untuk kita menyanjung, memuji Allah dengan sanjungan yang super hebat dan bagus, untuk dijadikan sebagai satu pelajaran menyanjung, memuji Allah Jalla Jalaluhu dengan sanjungan yang tidak bercanggah dengan prinsip, sanjungan yang tidak bercanggah dengan hukum hakam, sanjungan yang tidak serong daripada akidah dan juga daripada garis-garis besar panduan agama. Itu satu perkara yang dibolehkan. Bahkan tidak hanya sekedar dibolehkan, ada di antaranya yang mendapatkan sanjungan pujian daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujan semakin lebat, kita pun sudah mendekati pukul 1. Kalau nanti sebelah petang kita akan mulai pada pukul 5.30. Kalau dalam pukul 5 itu mungkin kita lagi sedang melaksanakan salat asar, wirid dalam beberapa menit. Insyaallah masih dan lagi untuk santai sekejap daripada pukul 5 menjelang pukul 5.30, setengah jam untuk minum-minum, untuk santai-santai, untuk buat persiapan dan sebagainya. Mungkin perasaan hujan semakin lebat sekarang ini. Mudah-mudahan sederas hujan turun, selebat dan sederas hujan ini juga rezeki kita, kesehatan kita, keapiatan kita Allah limpahkan kepada semua yang hadir dan juga kepada anak cucu dan juga kepada keluarga. Selebat hujan turun, selebat ini juga rezeki kita. Rezeki kita dengan ibadah, dengan ilmu, dengan harta,
ketenangan, ketentraman, keapiatan, kesejahteraan, kebahagiaan, perlindungan, penjagaan, rezeki yang melimpah ruah sampai membawa kita ke alam surga yang abadi terkumpul dengan orang-orang saleh, dengan penghulu para nabi-nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyah shalihah, sejuta al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقاء آخر إن شاء الله. Allah.